Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam saya disayang suami. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya lawannya kagak jawab salam, kagak sayang di suami. Mau Bu, enggak disayang suami? Jawab ya, kompak ya. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus pertama ketua DKM. Ini ada catatannya nih dari panitia, saya bacain. Ketua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa, Bapak Ahmad Hussein Pelu. Orangnya lagi di Ambon katanya. Lagi ngapain di Ambon? Anaknya wisuda. Oh, anaknya wisuda, alhamdulillah. Ketua 1 DKM Masjid Darussalam At-Taqwa, Bapak Rahmat Hidayat. Alhamdulillah, ini beliau masih muda ya kelihatannya ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam mengembangkan amanah di Masjid Darussalam At-Taqwa, amin. Dan juga Imam Rawatib Masjid Bapak Haji Yahya dan Ustadz Jamaluddin. Mana orangnya? Saya kalau udah disebutin kagak ada orangnya. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, Imam Rawatib kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah dalam memimpin sholat jamaah, amin. Dan juga Bapak Ketua RW 010. Ini yang ganteng nih, yang tadi sambutan Bu. Ketua RW-nya ada, alhamdulillah, Bapak Sucipto. Kita doakan mudah-mudahan bisa membawa warganya menjadi warga yang sejahtera, amin. Dan juga Ketua LMK RW 010. Oh, ibu-ibu nih, Ibu Sri Mulyani. Mana orangnya? LMK tuh depan Bu, masa di belakang? Bu, kalau pemimpin itu harus terdepan ya Bu ya. Ketua RT 001 sampai RT 012. Datang ketua RT-nya, datang. Alhamdulillah. Kita doain kalau ketua RT-nya rajin duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan cepat jadi lurah. Amin. Langsung naik tingkatan tuh ya. Alhamdulillah. Ketua panitia Kampung Ramadan Bapak Fajar Siddiq, alhamdulillah. Ini Kampung Ramadan saya baru dengar nih. Kegiatannya menurut Pak Ketua DKI, masya Allah, full katanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketua DKM-nya luar biasa ya. Alhamdulillah, Pak Ketua Panitia Kampung Ramadan. Dan juga ini masih kurang nih, Ketua PKK ada, yang saya hormati ada. Ketua PKK, masya Allah, nggak dicatat nih, gimana? Orangnya datang lagi ya. Ketua Posyandu datang, mana orangnya? Alhamdulillah. Ketua Jumantik, alhamdulillah. Ketua Arisan, masya Allah. Arisan Panci ada. Arisan Hordeng, ternyata ibu-ibu lengkap ya. Dan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat saya, wabil khusus anak-anakku yatim piatu yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka santunan anak yatim piatu. Berbagi itu indah Bapak Ibu. Jika kita berbagi, maka kita merasakan bahwasanya kita melakukan ibadah sosial.
Jadi bukan hanya ibadah vertikal saja yang kita lakukan. Salat tarawih, ini ngomong-ngomong udah hari keberapa nih? Ke-30. Berapa? 23. Berapa hari lagi sisanya? Kalau itu 30 hari Ramadan berarti 7 hari lagi. Kalau 29 berarti 6 hari lagi. Enggak kerasa ya Bu ya. Maka ada ibadah yang sifatnya vertikal dan ada ibadah yang sifatnya horizontal. Vertikal itu hubungan kita dengan Allah. Ini saya kalau membelakangi para sesepuh nggak enak nih, kayaknya di sini. Saya bisa ngelihat satu persatu. Di sini juga. Kalau di sana kagak kelihatan nggak apa-apa ya Pak ya. Ibadah vertikal adalah ibadah kita dengan langsung dengan Allah. Contohnya sholat, tuh vertikal tuh. Makanya Masjid Darussalam At-Taqwa insya Allah sholat tarawihnya termasuk ada kemajuan. Betul. Betul. Maju. Betul. Maju apanya? Sopnya. Maju sapnya. Wah ini tanggung jawab RW ini. Kenapa warganya bisa banyak yang keluar dari jamaah sholat taraweh? Karena disitulah ujian keimanan kita jika hubungan vertikal kita tidak istiqomah. Kemudian ada juga ibadah secara horizontal. Ini yang penting juga, ibadah sosial. Salah satu bentuk ibadah sosial adalah kita berbagi kepada kaum du'afa. Harta yang kita keluarkan Bapak Ibu, tadi itu santunan nih anak yatim ya. Ibu keluarin harta, uang, itu ternyata merupakan investasi akhirat kita. Tabungan akhirat kita. Dan itu Allah lipat gandakan. Apa janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nih tadi nih mereka yang menafkahkan hartanya memberikan santunan, itu bagian dari menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian mempersiapkan takjil nih. Ini siapa yang nyiapin nih? Warga semua. Berarti dia telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sampai kita berbuka. Janji Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin, bagaikan satu butir, satu biji. Kemudian Allah tumbuhkan ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya Allah lipat gandakan 100 butir. Berarti 7 kali 100 berapa ya? 7 kali 100 7.000. 700 Pak RW. 700. Kalau ibu ngeluarin uang untuk santunan anak yatim tadi 100.000, berarti Allah berikan lipat gandakan 700 kali lipat. 100.000 kali 700 berapa ya? Bu. Ini ibu-ibu yang jago hitung-hitungan nih. Berapa 700 kali 100.000? Berapa? Berapa? 700 kali 100.000. Ya pengurangan yang pintar. Oh, pengurangan yang pintar. Kalau tambah-tambahan kali kalian agak susah. 700 kali 100.000. Kalau nolnya ada 9 berarti berapa? 100 juta. Kalau 700 berarti 100 kali 700 juta. Masya Allah, tabungan akhirat. Tabungan akhirat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Makanya kalau lagi sedekah ada 2 hal nih yang tidak boleh kita lakukan dalam ibadah sedekah itu. Dalam surah An-Nisa Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau rusak nilai sedekahmu itu bil manni, dengan selalu menyebut-nyebut. Kalau bukan karena gue nih Masjid Darussalam At-Taqwa enggak mungkin kebangun. Kalau bukan karena saya enggak mungkin nih yang namanya Tarhib Ramadan terlaksana. Wah, itu saling sebut menyebut terus. Al-mannu itu istilahnya. Kalau bukan karena saya, nah ini bahaya. Jadi kalau nilai sedekah itu tidak boleh selalu menyebut karena saya. Kemudian yang kedua, wal adza. Al adza itu memberi sambil mencaci. Ada misalnya tukang minta-minta. Kan kalau salam tukang minta-minta beda nih ya. Assalamualaikum. Bu, kalau ada tamu jawab ngucapin salamnya gini. Assalamualaikum. Kira-kira ibu bukain nggak pintunya? Bukain kagak? Enggak. Masya Allah, kelihatan koreknya nih. Bu, kalau ada salam assalamualaikum, dibukain kagak? Buka. Kalau yang ada salam assalamualaikum, dibukain kagak? Kagak. Masya Allah. Bu, ketika tukang minta-minta datang, kita kasih nih, kasih 100.000, tapi sambil kita lempar, nih, diambil kagak tuh sama tukang minta-minta? Kita kasih ibu, misalnya saya kasih 1 juta, tapi saya lempar, nih, diambil kagak? Masya Allah. Tetap aja diambil ya. Ini yang disebut al-adza, memberi sambil mencaci, itu merusak nilai ibadah sedekah kita. Maka kembali lagi, ibadah sosial menunjukkan bahwasanya manusia itu makhluk sosial yang harus peduli kepada sesama. Bahkan di dalam surah Al-Maidah Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang, itu seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ini ada anak yatim, lagi butuh nih. Anak yatim misalnya lagi butuh apa? Lagi butuh beli pakaian seragam. Tiba-tiba Pak Haji, ketua DKM-nya dermawan, ngasih tuh anak yatim. Nah, ketika memberikan anak yatim itu, inilah yang Allah jadikan dia bahwasanya ada tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Tabungan akhirat nanti kita akan rasakan pada saat yaumul hisab nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, di dalam 10 hari terakhir nih, ada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyril awakhir min Ramadan. Ini kita udah masuk 10 hari terakhir, betul? Udah malam ke-20, masuk 23, malam 24. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sumber hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bu, kenal Sayyidah Aisyah? Siapa dia? Siapa Siti Aisyah? Aisyah. Hah? Siapa? Istri Rasul. Istri Rasulullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyril awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, nih seperti ini nih. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan tali pinggangnya. Ini makna filosofi. Jadi bukan berarti tali pinggangnya dikencengin betul-betul tali pinggang, bukan. Maksudnya adalah Rasulullah di 10 hari terakhir menjaga pola makannya ketika berbuka. Bu, kalau mau buka, di depan kita ada apa aja? Es teh manis,
es doger, es campur, es jus, es kelapa muda. Makanannya nasi padang, opor ayam, semur jengkol, lengkap. Ketika kita makan beduk waktu maghrib tiba, kemudian kekenyangan. Ini yang menyebabkan kita akhirnya malas ibadah. Nih yang terjadi, betul? Sekarang saya tanya, siapa yang sholat tarawehnya tidak pernah bolong? Ada? Tuh, nggak ada yang berani nunjuk tangan. Berarti ibu-ibu pernah bolong tarawehnya. Kenapa? Karena bisa jadi makannya kebanyakan. Betul. Syadda mi'zarahu, yang pertama, kencangkan ikat pinggangnya. Ini 10 hari terakhir. Untuk apa? Supaya Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak menjadi malas beribadah di 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah di 10 hari terakhir menghidupkan malam-malamnya. Dengan cara apa? Pertama, bisa sholat sunnah qiyamul lail seperti taraweh, tahajud, taubat, tasbih. Atau juga bisa tilawatil Quran. Nih, baca Al-Quran. Sekarang di Masjid Darussalam At-Taqwa udah khatam belum? Belum? Udah? Alhamdulillah. Karena setiap huruf yang kita baca Bapak Ibu dalam Al-Quran itu memiliki nilai ibadah. Di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf, nah ini satu huruf nih, dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Sekarang saya tanya, yang pernah baca Bismillahirrahmanirrahim siapa? Semuanya. Oke, saya tanya, berapa huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ayo, siapa yang tahu? Pak RW, berapa? 18. Pak RW ragu-ragu. Berapa? 17 atau 18? 18 ya. 18. Oke, ada lagi yang lain, pendapat lain? Nih, harusnya ada door prize nih kayak gini nih. 17. Pak RW 18, Bapak 17. Ada lagi yang lain? Berapa? 19. Pak ini, Pak siapa? Pak RT. Siapa lagi? Mana? Oh, ada yang pojok 20 katanya. 20 huruf. Oke. Yuk, sekarang kita hitung ya. Kita bukan mau hitung-hitungan dalam pahala, bukan. Tapi motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. 1. Sin. Mim. Alif. Lam. Lam. Ha. Alif. Lam. Ro. Ha. Mim. Nun. Alif. Lam. Ro. Ha. Ya. Mim. Berapa? Berarti yang benar siapa? 19. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf yang kita baca, dan itu sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Hakim, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Bahkan kata Rasulullah, tidaklah orang membaca alif lam mim itu hanya satu huruf, tidak, akan tetapi setiap huruf alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Jadi ini motivasi bagi kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jangan biasakan habis sholat subuh tidur. Bu, ibu kalau habis sholat subuh ngapain? Alhamdulillah tidur. Baca Quran, Bu. Nih bapak-bapak, anak-anak, anak yatim, kalau habis subuh ngapain? Tidur. Alhamdulillah tidur. Bapak-bapaknya tidur. Alhamdulillah tidur semua ya. Padahal ba'da salat subuh disitulah keberkahan rizki itu Allah bukakan pintu-pintu rizki.
baca Quran walaupun hanya beberapa ayat. Karena setiap huruf yang kita baca Allah berikan nilai kebaikan. Ini yang disebut wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Tilawatil Quran, qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahlahu. Rasulullah kalau bangun membangunkan keluarganya juga. Nih. Iya. Membangunkan keluarganya juga. Dibangunkan. Jadi Rasulullah tidak egois. Terima kasih ya, Pak. Tehnya mantap, Masya Allah. Habis buka ya, makasih. Bu, kalau suaminya, bapaknya bangun malam, ibu dibangunin kagak? Mau ngapain dibangunin? Hah? Masak. Yang disebut wa aiqadha ahlahu, menurut hadis Rasulullah, kalau suaminya sholat tahajud, ibu juga ikut sholat tahajud. Suaminya sholat sunat taubat, ibu juga ikut sholat sunat taubat. Suaminya ngaji, ibu juga ikut ngaji, supaya masuk surganya bareng. Karena bidadari yang paling cantik bukan bidadari surga, tapi bidadari yang paling cantik adalah bidadari pasangan hidup kita di dunia yang taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga bersama-sama masuk surga. Amin. Bapak mau gak istrinya jadi bidadari tercantik? Pak, kata bapak, saya mau pisah saja. Karena apa? Di dunia cerewet istri saya. Pak, kalau misalnya mau mendapatkan bidadari tercantik lebih dari bidadari surga, pasangan hidup kita jadikan dia soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, yakin itulah yang tercantik di antara bidadari di surga. Setuju? Jadi kalau bangunin keluarga juga, bapak, ibu juga begitu. Kalau ibu bangunin bapaknya juga. Dan juga putra-putrinya. Jangan egois kita mau masuk surga sendirian. Karena apa? Kalau keluarga itu satu kesatuan. Jangan sampai ada suaminya masuk surga, istrinya ke neraka. Atau sebaliknya, istrinya masuk surga, suaminya ke neraka. Ada kayak gitu? Ada? Ada. Istrinya rajin sedekah, santunin anak yatim. Suaminya rajin nyekek botol. Apa itu nyekek botol? Yang mereknya bir bintang, wine, whisky, wine, topi miring, apalagi Bluetooth. Pak RW Bluetooth katanya. Emang ada merek kayak gitu? Ada? Atau dia main remi, main kartu, Masya Allah, istrinya masuk surga, suaminya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yuk kita sama-sama jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sama-sama menghantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah mudah-mudahan tinggal 5 menit lagi. Yuk kita berdoa kepada Allah. Baik, kita zikir ya. Zikir menjelang buka, Bapak Ibu. Menjelang berbuka puasa. Setuju doa? Yang siap-siap handphonenya lagi diketik-ketik, siap untuk dimatikan dulu. Kita berdoa. Beberapa menit ke depan kita zikir kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah supaya seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Sebutkan keinginan Bapak Ibu sekalian di waktu mau berbuka puasa ini, yakinilah Allah akan mengijabah. Ala hadhihi niyyah, sebutkan. Ya Allah. Allah. Ya Allah. ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena waktu azan telah tiba, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.